Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bersama-sama melanjutkan kembali materi kajian kita tentang ilmu nahwu. Alhamdulillah kita telah sampai kepada kitab yang ketiga, yaitu kitab Al-Imriti, di mana pada pertemuan pertama kemarin kita telah memulainya dengan membaca muqaddimah daripada nazam Al-Imriti tersebut. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada bab pertama dari nazam Al-Imriti, yaitu bab kalam. Jadi sebagaimana yang pernah saya singgung sebelumnya, bahwa kitab nahwu itu baik yang kecil, yang sedang ataupun yang besar, itu semua pasti bab yang pertama itu adalah bab kalam, ya, bab kalam. Karena li'anna bihi yaqa'u at-tafahum wa takhatub. Karena hanya dengan kalam lah akan tercipta suatu takhotub, yaitu komunikasi, wa tafahum, dan sarana ataupun cara kita untuk bisa saling memberikan pemahaman. Sehingga untuk bisa memahami bab-bab yang setelahnya itu kalau tidak dengan menggunakan kalam tidak akan mungkin tercapai. Makanya bab kalam itu selalu didahulukan, selalu dinomorsatukan di semua bab atau di semua kitab nahwu. Baik, silahkan dibuka kitabnya Babul Kalam, ya, baik yang matan ataupun yang syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi syekh muallif hadzal kitab Syekh Syarafuddin Nawawi al-Imriti rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumi taftah qulubana wa anta asy'ar syaqana wa anta tabil amrana wa anta ashfa mardana wa anta qawiyya imanana wa anta fa'ul mana wa anta zida imanana wa anta yasira jami'a amrina wa anta bi'ahdi min hawajidin wal akhir dunia wal akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babul kalam. Kalamuhum lafzun mufidun musnadun wal kilmatul lafzul mufidul mufradu lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim wal qawlu lafzun qad afada mutlaqa kakum wa qad wa inna zaidan irtaqa fal ismu bit tanwini wal khafzi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif wal fi'lu ma'rufun bi qad wa sini wa ta'ita nisin ma'at taskini wa tafa'alta mutlaqan kajitali wa nuni wal yafif alanna waf'ali wal harfu lam yasluh lahu alamah illantifa qabulihil alamah ila akhirih. Babul kalam. Kalamuhum lafzun mufidun musnadun. Kalamuhum ay kalamun nahwin, yaitu kalamnya ulama nahwu. Karena sebagaimana yang kita tahu sebelumnya, bahwa kalam itu pun itu tidak hanya satu versi, tidak hanya kalamnya ulama nahwu. Karena kalau hanya kalamnya ulama nahwu dengan definisi lafzun, mufidun, musnadun, itu kita akan menemukan muskilah, kejanggalan ketika kita mendengar perkataan kalamullah. Kalamullah itu apa? Kalamullah itu ya kalamnya Allah. La sautun wala harfun wala tasydidun wala ghairu dzalik minal hawadis. Tidak ada hurufnya, tidak ada harokatnya, tidak ada tasydidnya, tidak ada apa-apanya. Itu ibaratun anil ma'na al-qadim al-qaim bizatihi ta'ala subhanahu wa ta'ala.
Lah sementara di sini kok didefinisikan kalam itu adalah lafzun, mufidun, musnadun. Nah, sehingga perlu kita ketahui bahwa kalam yang definisinya itu adalah lafzun, mufidun, musnadun. Nah, itu adalah kalamnya ulama nahwu. Nah, kalamnya ulama mutakalimin itu tadi ibaratun anil ma'na al-qadim al-qaim bi dzatihi ta'ala. Nah, sedangkan kalamnya ulama ahli fikih ya kullu ma abtala as-salat walau kana harfan wahidan mufidan. Walaupun satu huruf itu sudah dikatakan kalam indal fuqaha. Berbeda lagi dengan indal usuliyin. Ulama ahli usul mendefinisikan kalam itu adalah al-lafzu al-munazzal ala sayyidina Muhammad bi aqsar suratin al-mu'jiz al-muta'abbad bi tilawati. Yaitu lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa yang paling ringkas, yang mu'jiz, yang memberikan mukjizat, yang membacanya itu dinilai ibadah. Itu kalam menurut ulama ahli usul. Nah, kalam di sini itu adalah kalamnya ulama ahli nahwu yang didefinisikan dengan lafzun mufidin musnadun. Nah, di sini tidak ada murakab. Nah, tidak ada murakab itu bukan berarti tidak ada syarat murakab, tidak. Ada, tetap murakab tetap ada. Hanya makna murakabnya itu terkandung pada musnad. Nah, musnad di situ pasti ada murakabnya. Karena definisi daripada musnad itu adalah isnadu hukmin lismin ijaban au salaban, yaitu penyandaran hukum kepada kalimat isim, baik itu hukum positif ataupun hukum negatif. Nah, ketika ada penyandaran, maka di situ pasti ada murakab, fiil dengan fa'ilnya, mubtada dengan khobarnya, syarat dengan jawabnya. Nah, itu sudah ada isnad di situ. Nah, hanya posisinya saja yang mungkin berbeda. Kalau fiil fa'il, maka yang dikatakan dengan musnad itu adalah fiilnya, yang dikatakan musnad ilaih itu adalah fa'ilnya. Tapi kalau dalam susunan mubtada khobar, itu yang dikatakan musnad itu adalah khobarnya, sedangkan yang dikatakan musnad ilaih itu adalah mubtada'nya. Nah, jadi kalam menurut ulama ahli nahwu ini beliau mendefinisikan dengan lafzun mufidun musnadun, yaitu kalam adalah lafaz yang mufid, yang musnad. Nah, musnad di sini yaitu makna daripada murakkabun dan bil wad'i itu. Ya. Wal kalimatu atau wal kilmatu al-lafzu al-mufidu al-mufradu. Nah, kalam itu tersusun dari beberapa kalimat. Nah, kalimat itu apa? Kalimat itu adalah lafzun mufidun mufrad. Yaitu kalimat adalah lafaz yang mufid, yang memberikan faedah, yang mufrad, yang tunggal, tidak ditarkib. Itu adalah kalimat. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Lismin wa fi'lin summa harfin tangqasim. Nah, pembagiannya ataupun macam-macamnya itu bahwa kalimat ada 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Wa hadhihi salathuha hiyal kalim. Nah, ketiganya ini itu disebut dengan kalim. Nah, kalim itu kumpulan dari beberapa kalimat yang terdiri dari tiga kalimat. Jadi ada istilah kalim, ada istilah kulam, ada istilah kalam. Kalau kulam itu al-ardu as-su'bah, maknanya adalah bumi yang tandus, yang keras. Nah, kalau kalam itu kalam. Nah, kalau kalim ini adalah kumpulan susunan dari 3 kalimat, ya. Susunan dari 3 kalimat, baik itu mufid ataupun tidak mufid. Yang penting kalau sudah tersusun atau terdiri dari 3 kalimat, maka itu disebut dengan kalim namanya. Atau beberapa kalimat. Nah, beberapa kalimat di sini itu ada 3 isim, fi'il, huruf. Nah, kalam itu syarat utamanya itu ada isnad di situ. Ya, ada isnad. Walaupun 2 huruf. Kalau di situ ada isnad, maka sudah dikatakan kalam. Tapi walaupun itu 3 huruf, tapi kalau tidak ada isnad, maka tidak dikatakan kalam. Misalkan fi'il, huruf, koma, fi, misalkan. Nah, itu kan nggak jelas. Maka itu tidak dikatakan kalam. Jadi syarat mutlaknya kalam atau madarul kalam huwa al-isnad. Yang penting adanya isnad. Karena tujuan daripada kalam itu kan menghabarkan sesuatu yang belum diketahui sehingga terjadi muskilah. Ketika ada sesuatu yang sudah diketahui oleh orang secara pasti, apakah itu dikatakan kalam juga ataukah tidak? Seperti al-ardu tahtana, as-sama'u fawqana. Nah, itu kan sesuatu yang
al-ma'lum bidururah, sesuatu yang sudah diketahui secara pasti. Nah, apakah itu dikatakan kalam juga ataukah tidak? Sementara kita tahu bahwasanya kalam itu fungsinya adalah untuk menghabarkan tentang sesuatu yang belum diketahui. Nah, ketika sesuatu itu sudah diketahui, apakah masih dikatakan kalam ataukah tidak? Nah, sehingga para ulama kemudian memikirkan dan menyepakati memutuskan bahwa madarul kalam huwa al-isnad, bahwa madarnya ataupun barometernya sebuah kalam itu adalah isnad. Jadi ketika ada isnad maka pasti di situ ada kalam. Tapi kalau tidak ada isnad maka di situ tidak ada kalam. Walaupun itu terdiri dari 3 kalimat. Ya. Wal qawlu lafzun qad afada mutlaqan kakum wa qad wa inna zaidan irtaqa. Qaul itu adalah lafaz yang memberikan faedah secara mutlak. Nah, ini berbeda dengan kalimat. Kalau kalimat itu mufid, tapi kalau qaul ini lebih umum daripada kalimat. Hanya baik yang mufid ataupun yang kurang mufid itu dikatakan dengan qaul. Kakum wa qad wa inna zaidan irtaqa. Seperti kum, qad. Kum ini paham, qad enggak paham. Apa qad maknanya? Enggak disambung dengan yang lainnya. Kum faham, berdirilah. Itu dikatakan qaul. Qad yang enggak paham juga dikatakan qaul. Kenapa? Karena sesuatu yang keluar dari ucapan kita itu semua dikatakan qaul, mufidan au ghaira mufidin. Wa inna zaidan irtaqa. Nah, ini yang mufid. Fal ismu bitanwini wal khabdi urib wa harfi khabdin wa bilamin wa alif. Isim itu bisa diketahui dengan beberapa alamat yang kita sudah mengetahuinya pada pelajaran-pelajaran sebelumnya di Curmiyah, di Awamil itu juga sudah dijelaskan, yaitu dengan tanwin, dengan khafad, dengan huruf jar dan dengan alif lam. Tanwin ya sudah kita jelaskan secara detail mungkin ya, banyak, ada 4 tanwin itu. Ada tanwin tamkin, ada tanwin tangkir, ada tanwin muqabalah, ada tanwin aiwad. Itu tinggal kita buka lagi video-video sebelumnya itu. Kemudian khafad ini maksudnya adalah i'rab jar. Kalau harfu khabdin itu huruf jar, beda. Kalau khafad itu lebih umum. Yani setiap lafaz yang berpotensi untuk di-i'rabi dengan i'rab jar, maka isim tersebut itu pasti kalimat isim. Karena apa? Karena sebab daripada jarnya sebuah kalimat itu tidak hanya dengan menggunakan huruf, melainkan ada pula yang dengan menggunakan isim, yaitu dengan menggunakan mudhof. Sehingga tidak terkhusus dengan menggunakan huruf. Wa harfi khafdin, nah huruf khafad ini terkhusus dengan huruf khafad. Sehingga alamat isim itu salah satu alamatnya juga bisa dimasukkan oleh huruf khafad. Setiap ada lafaz yang bisa dimasukkan oleh huruf khafad, maka itu pasti kalimat isim. Lam alif juga ini kita sudah mengetahui secara detail di pelajaran sebelumnya bahwa alif lam itu ada beberapa macam. Ada alif lam yang mu'arifah yang memberikan faedah ta'rif yang terbagi kepada 3 macam. Ada al-mu'arifah yang satu ahdiyah, kemudian yang kedua itu lil ahdiyah, kemudian al-jinsiyah sama al-lil haqiqiyah. Al-ahdiyah ada al-lil ahdi zihni, al-lil ahdi zikri, ada al-lil ahdil hudur. Kemudian al-lil haqiqat ya, al-jinsiyahnya itu ada al-jinsiyah listighraqil afrad, ada al-jinsiyah listighraqi as-sifat. Kemudian yang lil haqiqat itu yang hakikat seperti ar-rajul afdalu minal mar'ah. Nah, ini laki-laki lebih utama daripada mar'ah, itu tidak melihat dari syakhsianya rajul enggak, tapi hakikatnya laki-laki secara umum. Ya, nah itu semua macam-macam hal itu sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya. Al-mu'arifah, nanti ada juga al-mausulah yang masuk pada isim-isim sifat. Ada al-zaidah, kemudian ada al lilamahis sifat, ada al satunya lagi adalah al lil ghalabah, seperti Al-Quran, Al-Kitab, Al-Madinah, yaitu alnya al lil ghalabah, yaitu al yang memenangkan ataupun keumuman yang langsung terpintas di benak pikiran kita bahwa Al-Kitab itu ya kitabnya As-Sibawayh, yaitu kitabnya Imam Sibawayh, Al-Kitab. Al-Madinah itu maksudnya adalah Madinah Al-Munawwarah, itu beberapa macam-macamnya al. Wal fi'lu ma'rufun biqad wasin wa ta'i ta'nisin
ma'ataskin. Fi'il itu dapat diketahui dengan qadnya, ada qad yang masuk pada kalimat fi'il yang berfaedah litahqiq wa litakrib. Kemudian ada qad yang masuk pada kalimat fi'il mudhari yang berfaedah litakrib wa litaklil. Itu semuanya juga sudah dijelaskan. Sin dan saufa itu juga masuk kepada alamat-alamat fi'il. Sin dengan safa yang berfaedah istiqbal, dan wata ta'nis ma'ataskin, yaitu tak ta'nis yang mati. Dorobat itu juga termasuk tanda kalimat fi'il. Wata fa'alta mutlaqan kajitali wa nuni wal yafif ala nawaf ali. Kemudian taknya fa'alta, yaitu tak domir yang mahal marfu karena menjadi fa'il. Tak dorobtuma dorobtum, itu semua alamat-alamat fi'il. Wa nuni wal yafif ala nawaf ali. Kemudian alamat fi'il selanjutnya adalah nun yang ada pada if'alanna, yaitu nun taukid, baik nun taukid khafifah ataupun nun taukid sakilah. Kemudian ya-nya di sini adalah ya mukhatabah. Nah, ya mukhatabah nun taukid sakilah khafifah dengan ta mahal marfu yang sebagai fa'il, yaitu semua adalah alamat-alamat kalimat fi'il, ya. Wal harfu lam yasluh lahu alama illa intifa qabulil alamah. Huruf tidak punya alamat. Nah, ketidakpunyaan alamatnya kalimat huruf itu merupakan alamatnya kalimat huruf, ya. Sebagaimana ilustrasinya yaitu ha, kha, jim. Ha kha itu titik di atas, jim titik di tengah. Nah, ha itu tidak ada titik di tengah maupun titik di atas. Nah, ketidakadaan titik ha di tengah ataupun di atas itu sebagai alamatnya huruf ha, sama seperti huruf. Jadi tidak ada alamat kalimat isim dan tidak ada alamat kalimat fi'il, artinya tidak bisa menerima alamat isim atau alamat fi'il, maka itu menjadi alamatnya kalimat huruf, ya. Babul i'rab. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafzan li'amilin ulim. I'rab menurut ulama ahli nahwu itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat, ya. Perubahan ini ada dua, ada takdiran aw lafzan. Ada perubahan yang secara takdir, artinya perubahannya itu enggak jelas, enggak kelihatan. Ada yang lafzan secara lafad. Nah, yang secara lafad itu yang sahihul akhir, yaitu yang huruf akhirnya berupa huruf sahih. Tapi kalau yang takdiran ini huruf akhirnya itu berupa huruf alat, ya, yang ada dua, yaitu terjadi pada isim mangkus atau isim maksur, atau pada fiil juga, fiil yang maksur yang berakhiran alif itu juga muqaddar semua. Nah, muqaddarnya ada dua, ada muqaddar karena lisikal, ada muqaddar karena lita'azur. Lisikal itu karena berat, seperti yang terjadi pada isim mangkus, yaitu isim yang huruf akhirnya berupa ya yang yang diawali dengan harokat kasrah, seperti mu'tin, yaitu qadin, itu adalah isim mangkus. Tapi kalau isim maksur itu isim yang diakhiri dengan alif yang lazimah, seperti Musa, Al-Fata, itu semuanya isim maksur. Nah, hukum daripada isim mangkus dan isim maksur, itu isim mangkus muqaddar fi halatain, yaitu dalam tingkah rofa dan tingkah jer, itu muqaddar. Tapi kalau yang maksur itu muqaddar fi jami'i i'rabihi, dalam semua i'rabnya, fi jami'i ahwalihi, itu semuanya dikira-kirakan. Nah, dikira-kirakan ini itu tadi ada dua, ada karena lithiqal terjadi pada isim mangkus, ada karena lita'azur yang terjadi pada isim maksur, yaitu yang huruf akhirnya berupa alif. Dan ta'azurnya ini pun ada dua, ada ta'azur arodi, ada ta'azur zati. Ta'azur arodi itu karena sesuatu yang baru, seperti karena diidofakan pada ya mutakalim. Jadi setiap lafaz-lafaz yang diidofakan kepada ya mutakalim itu semua pasti alamatnya itu adalah muqaddar fi ma qabla ya'il mutakalim, yaitu pada huruf sebelumnya ya mutakalim. Itu muqaddar semua. Doribi itu muqaddar, mu'ti itu muqaddar. Ya, muqaddar pada huruf yang sebelumnya ya mutakalim. Karena dituntut untuk diharokati kasroh semua oleh ya mutakalim itu.
Nah, kalau yang zati, ta'azur yang zati itu ta'azur pada huruf-huruf pada lafaz-lafaz yang berakhiran alif lazimah itu, yaitu yang terjadi pada isim-isim maksur atau fiil maksur, fiil yang berakhiran alif seperti yakhsha itu ya. Itu semuanya muqaddar lit ta'azur. Ta'azurnya adalah ta'azur yang zati ya. Ta'azurnya ta'azur yang zati. Aqsamu arba'atun fal tu'tabar rafun wa nasbun wa kadza jazmun wa jar. Macam-macamnya i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jazm dan jar. Wal kullu ghairul jazmi fil asma yaqul. Semuanya selain daripada jazm itu terjadi pada isim. Jadi isim tidak ada jazm. Wa kulluha fil fi'li wal khafdi imtana. Dan semuanya juga terjadi ada pada fi'il kecuali jar. Jar tidak masuk. Ya sebagaimana alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu silakan kita dibuka lagi biar bisa murajaahnya. Ya, jadi isim itu tidak menerima i'rab jazm, sedangkan fi'il itu tidak menerima i'rab jar. Ya, itu i'rab yang terkhusus masuk pada isim dan i'rab yang terkhusus masuk pada fi'il. Wasairul asma'i haitsu la syaba qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Nah, semua isim yang tidak ada keserupaan yang mendekatkan pada kalimat huruf itu semua hukumnya adalah mu'rab. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan juga bahwasanya hukum asal daripada isim itu adalah mu'rab, sedangkan hukum asal daripada fi'il itu adalah mabni. Kenapa isim hukum asalnya mu'rab? Karena isim itu dapat menunjukkan pada mana-mana yang berbeda, yang mana-mana itu tidak akan mungkin dapat dibedakan satu dengan yang lainnya kecuali dengan adanya i'rab. Berbeda dengan fi'il. Nah, kalau fi'il itu segotnya banyak. Ada nasoro, ada doroba, ada fataha, ada alima. Jadi mana-mana yang hendak ditunjukkan oleh fi'il yaitu mana hadas memiliki banyak perangkat, memiliki banyak cadangan atau banyak segotnya, maka tidak butuh pada i'rab. Tapi kalau isim ketika Anda menunjukkan pada makna-makna yang berbeda, makna fa'iliyah, makna maf'uliyah, makna idhofiyah, makna zorfiyah, makna haliyah dan sebagainya, itu harus adanya i'rab untuk bisa dibedakan. Zaidun, zaidan, zaidin, itu kalau tidak ada i'rab tidak mungkin bisa dirobah, tidak bisa dibaca zaidun, daizun ataupun yang lainnya ya. Sehingga hukum asal daripada isim itu adalah mu'rab. Wa ghairu fil asma mabniyun khala. Nah, selain daripada isim-isim yang mu'rab itu, kita mengenal dengan istilah isim yang mabni, yaitu isim yang ada keserupaannya dengan kalimat huruf yang nanti akan kita mengetahui ada beberapa keserupaan yang jumlahnya itu ada 4. Kasyabahil wal ta'yifi ismajitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kana yabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Nah, itu semua adalah syibe-syibe yang menjadikan isim itu menjadi mabni ya. Nanti insyaallah akan kita ketahui semuanya di kitab-kitab yang akan lebih jelas lebih panjang lagi keterangannya. Kita masih ada mutamimah, kita masih ada qatrunada, kita pun masih ada alfiyah ya. Mudhari'ain min kulli nun wa ghairu zi fil asma'i mabniun khala mudhari'ain min kulli nunin qad khala. Jadi selain daripada isim-isim yang mu'rab tadi itu mabniun, itu dimabnikan. Khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Ya, selain daripada fi'il mudhari yang sepi, tidak ada nunnya. Nah, kalau fi'il mudhari yang ada nunnya yaitu nun taukid, sakila, khafifah atau nun ta'nis atau nun jama muannas, itu fi'il mudhari dimabnikan. Dorobna atau dorobna atau yadribna atau yadriban atau yadribanna itu dimabnikan fathah. Nah, selain daripada fi'il mudhari yang ada nunnya, baik nun taukid ataupun nun ta'nis, maka fi'il mudhari itu mu'rab ya. Jadi fi'il mudhari yang mu'rab itu ala khilafil asli, bukan alal asli. Karena alal aslinya fi'il itu adalah mabni. Nah, kenapa ada fi'il kok mu'rab yaitu fi'il mudhari? Nah, ini yang perlu untuk kita ingat-ingat kembali apa alasannya yang menjadikan fi'il mudhari itu hukumnya adalah mu'rab ya. Karena kalau yang asal al aslu la yusal. Fi'il itu mabni, kenapa alasannya? Ya, Anda perlu untuk kita pertanyakan. Walaupun kita ingin tahu ya, ulama pasti ada alasan yang mungkin alasannya
enggak terlalu begitu ilmiah. Tapi kalau yang bukan asal kemudian menyeleweng daripada hukum asal, nah itu yang perlu untuk kita korek. Ada isim kok ndak mu'rab melainkan mabni, nah itu yang perlu kita pertanyakan. Ada fiil kok ndak mabni tapi mu'rab, maka itu yang perlu untuk kita pertanyakan, ya. Babu alamatil i'rab lirrafa'i minha dhammatun wawun alifun. Rafa itu memiliki alamat-alamat, tanda-tanda. Nah, tanda-tanda i'rab rafa itu satu, dhamma. Ini alamat asal. Kenapa? Karena selain daripada dhamma itu semuanya terlahir daripada dhamma. Wawu itu terlahir daripada dhamma. Ya, alif itu di nomor 2 kan, karena alif dengan wawu itu ada hubungan, ada persaudaraan. Itu persaudaraan dalam hal apa? Sama-sama dua-duanya itu termasuk daripada huruf elat. Jadi wawu itu anak kandung istilahnya karena lahir daripada dhammah ketika indal isba. Nah, sedangkan alif itu di nomor 2 kan, itu karena alif saudaranya wawu, karena alif dengan wawu itu sama-sama huruf elat, yaitu wawu, alif dan ya. Nun itu di nomor 3 kan, karena nun itu adalah ajnabi, yaitu orang lain, laisa lahu alaqah, tidak ada alaqahnya. Jadi di sini pun mengajarkan kepada kita hendaknya kita itu mendahulukan orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, sehingga Allah pun itu menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk menjaga orang yang paling dekat dengan kita sendiri. Siapa? Yaitu diri kita sendiri. Qu anfusakum. Baru setelah itu wa ahlikum nar. Nah, setelah ahlikum baru orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata nunun sabitun lamun hadif. Kemudian alamat yang keempat itu adalah nun, ya. Itu subutun nun. Fadhamu fi ismi mufradin ka hamada wa jami tafsirin kaja'al a'budu. Doma itu berada pada isim mufrad seperti Ahmad, jamak taksir seperti a'bud, wa jami ta'nisin seperti kamu muslimatin, wa kullu fi'lin mu'rabin kayati. Dan semua fi'il-fi'il yang mu'rab yang akan nanti dijelaskan. Apa fi'il-fi'il yang mu'rab yang akan nanti dijelaskan? Yaitu fi'il af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah wa kullu fi'lin mu'rabin kayati, dan semua fi'il mu'rab yang akan dijelaskan nanti, yaitu fi'il yang apa? Fi'il mu'rab yang tidak bertemuan dengan sesuatu, ya. Yadribu itu fi'il yang tidak bertemuan dengan sesuatu, fi'il mudhari yang mu'rab yang tidak bertemuan sesuatu. Karena kalau bertemuan dengan sesuatu, yaitu alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jama' dengan ya muannas mukhatabah serta nun taukid sakil ataupun khafifah, ada 5 sesuatu itu, maka fi'il mudhari tidak lagi mu'rab, maka dia akan dimabnikan nanti. Ya, wal wawu fi jam'i dzukuris salimi kasolihuna hum ulul makarimi. Kama atat fil khamsatil asma'i wa allati ta'ti 'alal wila'i. Abun, akhun, hamun, wafu, wadhu, jara. Kullun mudhafan mufradan mukabbara. Nah, ini alamat-alamatnya ini. Atau tanda-tandanya atau syarat-syaratnya lah. Nah, kemudian wawu ini menjadi alamatnya i'rab rafa, itu berada pada 1 jamak muzakkar salim seperti sholihuna, kemudian hum ulul makarimi. Ulul makarimi ini ulu juga itu alamatnya menggunakan wawu, tapi ulu itu tidak masuk kepada jamak muzakkar yang hakiki, tapi dia masuk ke dalam kategori apa? Mulhaq bil jam'il muzakkar salim. Nah, kalau mulhaq itu maka dia akan disamakan hukumnya sama seperti hukum yang disamainya. Karena man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Nah, nanti akan kita ketahui lebih dalam juga jamak muzakkar salim itu syarat-syaratnya apa. Mungkin di keterangan sebelumnya, di materi sebelumnya, pelajaran sebelumnya itu juga sudah pernah disinggung, ya, alamat apa syarat-syarat daripada jamak muzakkar salim itu. Kama atas fil khamsatil asma'. Demikian pula pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah juga alamatnya itu dengan menggunakan wawu dalam tingkah rafa'nya. Nah, asmaul khamsah yaitu adalah isim-isim yang akan dijelaskan nanti, yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Kullun mudhafan, semuanya itu dimudhafkan, semuanya itu mufrad, semuanya itu mukabar. Sehingga syarat daripada asmaul khamsah itu adalah mufradatan, mukabbaratan, idofatuha li ghairiya mutakallimat. Jadi syarat daripada asmaul khamsah itu harus mukabar, tidak ditashir. Kemudian mufradatan, mukabbaratan, idofan, harus didofakan. Dan yang keempat adalah idofahnya itu selain pada ya mutakallim.
Kenapa disyaratkan harus ada 4? Karena kalau tidak disyaratkan dengan syarat yang 4 ini, maka af'alul atau asmaul khamsah itu tidak di-i'rabi dengan menggunakan huruf. Jadi 4 syarat ini adalah syarat agar asmaul khamsah itu dia bisa di-i'rabi dengan menggunakan huruf, yaitu rafa dengan menggunakan wawu, nasab dan jar dengan menggunakan alif. Nah, kalau tidak memenuhi syarat yang 4 ini, maka nanti i'rabnya itu dengan menggunakan harokat, ya. Wa fil musanna nahu zaidanil alif wa nunu fil mudhari'il ladzi urif. Kemudian alif itu berada pada isim tasniyah. Wa nun fil mudhari'il ladzi urif. Sedangkan nun yang terakhir itu berada pada fi'il mudhari' yang akan diketahui. Apa fi'il mudhari' yang akan diketahui? Yaitu fi'il mudhari' yang kita kenal nanti dengan nama af'alul khamsah, yaitu biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma. Wa taf'alina tarhamina hali wasta'aras bil khamsatil af'ali, yaitu yaf'aluna taf'aluna yaf'alani taf'alani dan taf'alina, yaitu adalah af'alul khamsah, ya. Jadi rafa alamatnya doma, wawu, alif, nun. Kemudian alamatnya i'rab nasab. Babu alamatin nasbi. Lin nasbi khamsun. Nasab itu memiliki 5 alamat. Wa ya fathatun, alifun, kasrun, wa yaun summa nunun tanhadhif. Alif fathah, alif kasra, ya, kemudian nun yang dibuang, yaitu hadfun nun, ya. Fansib bi fathimma bidommin qadrufi illa ka'indatin fa fatahu munni. Nasabkan dengan menggunakan fathah, domahkan dengan menggunakan rafa'kan dengan menggunakan doma, nasabkan dengan menggunakan fathah, rafa'kan dengan menggunakan doma, kecuali illa kahindatin fathahu muni, kecuali seperti pada lafaz hindatin, yaitu jamak muannats salim, di mana fathahnya itu tercegah. Artinya apa? Artinya bahwa hukum asal daripada i'rab itu rafa ya doma, nasab ya fathah, jar ya kasroh. Nah, dari hukum asal ini ada beberapa lafaz yang ala khilafil asli. Seperti hindatin ini, jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu tingkah nasabnya dia tidak dengan menggunakan fathah, melainkan dengan menggunakan kasroh. Sehingga di sini ada istisna illa kahindatin fa fatahuhu muni, kecuali seperti lafaz hindatin yang mana tidak bisa tidak difathahkan dalam tingkah nasabnya, melainkan dengan menggunakan harokat kasroh. Itu alasannya apa? Ya, silahkan kita buka lagi videonya, kita buka lagi kitabnya untuk kita murojaah ulang. Waj'al linasbil khamsatil asma'alif. Nasabkanlah dengan menggunakan alif pada asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah itu alamat nasabnya dengan menggunakan alif. Ra'aitu abaka akhaka hamaka faka zamalin, itu menggunakan alif. Wangsib bi kasri jam'i ta'nisin urib. Nah, di sini maka untuk yang jamak muannats salim seperti contoh hindatin di atas, maka insib bi kasrin, nasabkan dengan menggunakan kasrah, ya. Wa nasbu fil ismil ladzi qad suniya wa jam'i tadhkirin musahhahin biya. Nasab dalam isim yang ditasniakan dan dijamakkan itu dengan menggunakan ya. Artinya bahwa tingkah nasabnya jamak muzakkar dengan tingkah nasabnya isim tasniyah itu tingkah nasabnya sama-sama dengan menggunakan ya. Ya, muslimaini muslimina itu sama-sama dengan menggunakan ya. Hanya bedanya kalau dalam tasniyah itu setelahnya alif nun dibaca kasroh, tapi untuk yang jamak muzakkar itu alif nun setelahnya alif itu dia harakati fathah. Muslimaini itu kasroh, tapi kalau yang jamak muslimina itu nunnya itu fathah. Kenapa? Nah, itu silahkan antum di muzakkar lagi, dibuka lagi kitabnya, itu ada alasan kenapa ya nunnya itu kasroh pada tasniyah dan kenapa nunnya itu fathah pada jamak muzakkar, ya. Wal khamsatul af'al haitsu tansib fa hadfu nunir raf'i mutlaqan yajib. Nah, untuk af'al khamsah itu tingkah nasabnya adalah dengan membuang nun alamat rafa, yaitu hadfun nun. La yadriba la yadribu lan tadriba la yadribna ila akhirih. Itu alamat nasabnya dengan bihadfin nun li'annahu alamatur raf'i. Maka ketika Anda dinasabkan maka alamat rafanya
dibuang. Itu alamat i'rab nasab. Sekarang alamat i'rab jar. Lanjut, babu alamatil khafdi. Alamatul khafdi allati bihamdubat kasrun wa yaun summa fatahatun faqat. Alamat jar, ya, alamat jarnya, ya, alamat jar itu yang mundobit atau alamat yang telah disepakati oleh para ulama itu adalah kasroh, satu. Dan kasroh ini alamat aslinya i'rab jar. Kedua, ya pasti, karena ya itu anak daripada alif indal isba. Ketika kita membaca alif secara panjang itu pasti akan timbul ya di situ. Ya apa? Akan timbul ya, kasroh ketika dibaca panjang. Itu akan timbul ya. Demikian pun alif fathah ketika kita dibaca panjang itu akan timbul alif. Domah pun ketika dibaca panjang itu akan timbul wawu. Maka wawu, alif dan ya itu dinomorduakan karena itu dianggap seperti anak ataupun turunan daripada harokat-harokatnya itu. Semua fathatun faqat. Kemudian fathah. Jadi alamatnya jar itu kasroh, ya dan fathah. Hanya ada 3. Faqfid bi kasri ma min al-asma' urif fi raf'i bi dhammi haysyan sharif. Jarkanlah dengan menggunakan kasroh pada isim-isim yang diketahui tingkah rofanya dengan menggunakan doma haysyan sharif ketika dia munsharif, yaitu isim mufrad yang munsharif. Jadi isim mufrad yang munsharif itu alamat jarnya dengan menggunakan kasroh. Wafid biyain kullama biha nusib. Dan jarkanlah dengan menggunakan ya setiap lafaz-lafaz yang dinasobkan dengan menggunakan ya. Apa yang dinasobkan dengan menggunakan ya? Yaitu tasniyah dengan jama. Nah, tasniyah dengan jama, nasobnya dengan menggunakan ya, tingkah jarnya pun sama. Tingkah jarnya pun sama, yaitu tasniyah dengan jama itu dijarkan dengan menggunakan kasroh dengan menggunakan ya. Wal khamsatul asma bisyartiha tusib. Dan asmaul khamsah dengan memenuhi syarat, yaitu asmaul khamsah yang telah memenuhi syarat yaitu dinasobkan dengan menggunakan wal khamsatul asma ya bisyartiha tusib. Dan asmaul khamsah dengan syarat yang telah disebutkan tadi, mufradatan, mukabbaratan, idofatu ali ghairi ya'il mutakalim, yaitu tingkah jarnya dengan menggunakan ya, bi abika, bi ahmika, bi akhika, bi fika, bi zimalin. Itu semuanya dengan menggunakan huruf ya. Waqfid bi fathin kullama lam yansharif mimma bi wasfil fi'li sara yatasib. Jarkan pada setiap jarkan dengan menggunakan fathah pada setiap lafaz-lafaz yang ghairu munsharif, yaitu dari lafaz-lafaz yang memiliki sifat daripada sifat-sifatnya fi'il atau yang bersifatan dengan sifat fi'il, atau istilah lainnya ya setiap lafaz yang menyerupai kalimat fi'il, yaitu menyerupai dalam sama-sama memiliki 2 alat. 2 alat itu maksudnya 2 madlul. Ya, fi'il itu kan memiliki 2 madlul, 2 makna yang dikandung oleh fi'il. 1 makna hadas, 2 makna zaman. Nah, ini 2 alat ini pada fi'il. Nah, ketika ada isim kok sama seperti fi'il, ada 2 madlul, ada 2 alat, baik yang lafziyah maupun yang ma'nawiyah, maka isim tersebut berarti menyerupai kalimat fi'il. Nah, ketika menyerupai pada kalimat fi'il, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka akan diikutkan hukum-hukumnya fi'il. Nah, di antara daripada hukumnya fi'il itu adalah mamnu'un minas sorfi, tercegah daripada tanwin. Mimma biwasfil fi'li sara yatasib bi ayyahuzal ismu illataini, yaitu sekiranya isim tersebut yaitu memiliki 2 ilat, aw illatin tughni an itsnatain, atau 1 ilat tapi menempati dua ilat, menempati tempatnya dua ilat. Nah, ilat yang memiliki 1 ilat tapi menempati 2 ilat itu hanya ada 2, yaitu ilat ta'nis, ta'nis bil alif dengan ilat sighat muntahal jumu, ya. Jadi ilat secara keseluruhan seperti yang kita hafal sebelumnya, ijma' wazin, adilan anis bi ma'rifatin, raqib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula, ya. Itu alamat atau ilat-ilatnya isim ghair munsharif yang ada 10, ya. 10 ini terbagi kepada 2, ada yang lafziyah, ada yang ma'nawiyah.
yang maknawiyahnya itu ada dua, ada alamiah, ada wasfiyah. Nah, selain daripada yang maknawiyah, ini semuanya masuk ke kategori alat-alat lafziyah. Ya, dan alat lafziyah ini pun nanti terbagi lagi dua. Ada alat lafziyah yang mustarak bainal alamiyah wal wasfiyah, dan ada alat lafziyah yang mukhtas bil alamiyah, yang terkhusus dengan alat alamiah saja. Nah, itu juga insya Allah nanti akan kita ketahui lebih detailnya lagi di kitab-kitab yang lebih mutawalat lagi. Di Mutamimah lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi. Di Qatrun Nada juga insya Allah akan lebih tambah jelas lagi, ya. Fa'alifut ta'nisi aghnat wahdaha wa sighatul jam'i alladhi qad intaha. Nah, di sini dijelaskan. Jadi, alat yang memiliki satu alat atau alat yang satu tapi dia bisa menempati tempatnya dua alat, itu hanya ada dua. Yang pertama adalah alat ta'nis bil alif, yang kedua adalah alat sighat muntahal jumu. Nah, itu satu alat tapi dia bisa menempati tempatnya dua alat, sehingga dia bisa mampu mencegah tanwinnya kalimat isim. Wal illatani al wasfu ma'adlin urib. Ya, wal illatani al wasfu ma'adlin urib aw wazni fi'lin aw binunin wa alif. Wa hadhihi thalathu tamna'u al alam. Dua alat ini yaitu alat ta'nis bil alif, kemudian alat wasfiyah ma'adlin, dan alat adl urif, awaznin fi'lin. Urif itu maksudnya ma'rifat itu maksudnya alamiah. Awazni fi'lin atau wazan fi'il, au binunin wa alif, au binunin atau ziyadah alif nun, ya, ziyadah alif nun. Wa hadhihi thalathu tamna'u al-alam, ya, tamna'u al-alam. Nah, ketiga alat ini itu tamna'u al-alam wa zada tarkiban wasmal ajam. Nah, tiga alat ini berarti alif ziyadah alif nun, alif, ya, au binun wa alif. Alif taknis, ya, bentar. Wal illatani al wasfu ma'a adlin urib au wazni fi'lin au binunin wa alif. Wa hadhihi thalathu tamna'ul alam wa zada tarkiban wasmal ajam. Kata kata nisun bima adal alif fa yudhaf aw ya'in ba'da al sorif. Jadi alat lafziyah itu seperti yang tadi di tafsil, yaitu ada dua klasifikasi, ya. Ada alat lafziyah yang mustarak di sini maksudnya dia bisa bersamaan dengan alat maknawiyah, bersertaan dengan alat maknawiyah, ya, bersertaan dengan alat maknawiyahnya itu adalah alamiah dengan wasfiyah. Ya, bisa mustarak bainal alamiah wal wasfiyah, ada yang mukhtas bil alamiah saja. Aduh. Ntar coba di sarahnya itu. Ya, wa hadhihi thalatha. Jadi tiga alat ini yaitu adl, wazan fi'il, alif nun, adl, wazan fi'il, alif nun, ziyadah alif nun, ya. Ziyadah alif nun kama tamna'u ma'al wasfiyah. Sebagaimana dia tercegah bersamaan dengan alat wasfiyah, tamna'u ma'al alamiah. Dia pun tercegah bersamaan dengan alat alamiah. Fal adlu ma'al alamiah kama fi Umar. Tamna'u, ya, di sini sedikit janggal sih. Tamna'u al-alam. Fal adlu ma'al alamiyah kama fi Umar. Di sini contohnya ada adl bersamaan dengan alamiah. Ada kok. Wa zada tarkiban, ya. Ya.
Enggak apa-apa, nanti saya coba di murajaah lagi ya. Jadi sini wahadhihi atsalatsa tamna'ul alam. 3 elat ini ya, perhatikan 3 elat ini itu apa? Adl, wazan fi'il, ziyadah alif nun. Itu tamna'u al alam. Itu mencegah elat alamiah, artinya tidak bersamaan dengan elat alamiah. Tidak bisa bersamaan dengan elat alamiah. Nah, di sini yang saya lupa atau belum ketemu, mungkin belum sempat di murojaah. Itu bersamaan dengan, tidak bisa bersamaan dengan elat alamiah. Tapi di sarannya itu fal adlu ma'al alamiyah kama fi Umar. Contoh adil yang bersamaan dengan elat alamiah itu contohnya seperti Umar. Loh, tadi dikatakan tamna ya. Tadi dikatakan tamna, tercegah bersamaan dengan elat alamiah. Tapi di sarannya ada contoh fal adlu ma'al alamiah. Nah, ini mungkin ya husnuzon sayanya yang mungkin belum ketemu yang benar maksudnya ini seperti apa. Tapi secara lahiriahnya sedikit janggal ya. Ya enggak apa-apa, nanti bisa diulang penjelasannya. Wa hadhihi ats-tsalaats tamnu al-alam. 3 elat ini yaitu ziyadah alif nun, kemudian wazan fi'il, apa satunya? Ziyadah alif nun, wazan fi'il, adl ya. Ziyadah alif nun, wazan fi'il dan adl ini tamna'u al-alam, mencegah alam. Hanya tidak bersamaan dengan elat alamiah. Wazada tarkiban wa asmal ajam. Kemudian tambah tarkib. Tarkib ini maksudnya adalah tarkib masji. Wa asmal ajam dan nama-nama ajam. Kadza ta'nisun bima adl alif. Demikian pun ta'nis selain dari wa hadhihi salatsu tamna'ul alam wa zada tarkiban wa asmal ajam. Jadi 3 alat ini yaitu alat adl, kemudian adl, ziyadah adl, kemudian wazan fi'il ya, adl, wazan fi'il dan ziyadah alif nun, yaitu tamna al-alam. Itu tamna maksudnya dapat mencegah tanwinnya kalimat isim, itu bisa bersamaan dengan elat alamiah. Demikian pula elat wasfiyah. Wazada tarkiban wa asmal ajam kaza kata nisun bima adal alif. Dan wazada tarkiban dan ziyadah alif nun tarkib dan ajam itu ujma kazaka ta'nisun bima adal alif. Demikian pun ta'nis selain daripada ta'nis bil alif. Jadi kesimpulannya bahwa isim ghair munsharif itu alatnya ada 10 ya. Dari ijma' wazin adilan anis bima'rifatin raqib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' berarti sighat mutahal jumu'. Wazin berarti wazan fi'il. Ijma' wazin adilan berarti adil. Ijma' wazin adilan anis berarti ta'nis. Ini ta'nis ada 2. Ada ta'nis bil alif, ada ta'nis bil ghairi alif. Seperti Hindun itu ta'nis bil ghairi alif. Ijma' wazin adilan anis bima'rifatin. Bima'rifatin, ma'rifat itu maksudnya adalah wasfiyah ya, jadi 6. Itu kalau ta'nisnya itu ada 2 tadi. Bima'rifatin raqib berarti tarkib masji. Raqib wazin itu ziyadah alif nun. Raqib wazin ujmatan itu ujma berarti ajam. Ujmatan fal wasfu qad kamula dan wasfiyah. Nah, dari ke-10 alat ini terbagi kepada 2. Ada alat lafziyah dan ada alat ma'nawiyah. Alat ma'nawiyah itu ada 2, yaitu alamiah dan wasfiyah. Ta'rif dengan wasfiyah. Alamiah alam, wasfiyah sifat. Nah, selain daripada alam dan wasfiyah itu adalah alat-alat lafziyah. Nah, alat lafziyah ini dibagi 2 lagi. Ada yang mani'atun binafsiha, ada yang mani'atun ma'al ma'nawiyah. Ada yang bisa mencegah dengan sendirinya, ada yang bisa mencegah dengan bersamaan alat ma'nawiyah, yaitu alamiah dan wasfiyah. Nah, yang bersama yang bisa mencegah tanwinnya kalimat isim dengan sendirinya itu tadi ada berapa? Ada 2.
Satu, ta'nis bil alif. Dua, sighat muntahal jumu. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua yang mani'atun ma'al ma'nawiyah, yang bisa mencegah tanwinnya kalimat isim tapi dia bersamaan dengan elat ma'nawiyah. Nah, yang bersamaan dengan elat ma'nawiyah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang mustarak bainal alamiyah wal wasfiyah, ya ini makna daripada tamna al-alam, ya. Ini yang mustarak, yaitu elat lafziyah yang dapat mencegah tanwinnya kalimat isim itu mustarak bainal alamiyah wal wasfiyah. Itu dapat mencegah tanwinnya kalimat isim bisa bersamaan dengan alamiah, juga bisa bersamaan dengan wasfiyah. Nah, sehingga di sini bahasanya tamna al-alam. Tamna itu bisa mencegah tanwinnya kalimat isim, al-alam bersamaan dengan elat alamiah sama seperti bersamaan dengan elat wasfiyah. Nah, ada berapa elat lafziyah yang bisa mencegah tanwinnya kalimat isim mustarak bainal alamiah wal wasfiyah? Itu ada 3. Wa hadhihi tsalatz tamna al-alam. Ada 3, yaitu apa? Adl, kemudian wazan fi'il, dan ziyadah alif nun. Ini 3 elat lafziyah yang tamna bisa mencegah tanwin kalimat isim, yaitu mustarak bainal alamiyah wal wasfiyah. Nah, kemudian yang kedua itu yang mukhtas. Yang mukhtas bil alamiyah, yaitu ada 3. Yang pertama adalah ujma, kemudian yang kedua adalah tarkib masjid, dan yang ketiga adalah ta'nis bi ghairil alif. Nah, ini 3 elat ini yang bisa mencegah tanwinnya kalimat isim bersamaan dengan elat ma'nawiyah, tapi dia mukhtas bil alamiyah, hanya terkhusus dengan elat alamiah. Tidak ada yang bersamaan dengan elat wasfiyah. Satu contoh saja, misalkan ujma, ya, ajam, umar. Bukan umar. Ajam itu contohnya Ibrahim, misalkan Ibrahim. Nah, Ibrahim ini tercegah daripada tanwin, yaitu karena dia bersamaan dengan dua elat lafziyah dan elat ma'nawiyah. Elat lafziyahnya itu adalah ujma, ya. Elat lafziyahnya adalah ujma. Nah, dia bersamaan dengan elat ma'nawiyah, tapi elat ma'nawiyahnya itu adalah yang mukhtas bil dia bersamaan dengan elat ma'nawiyah, bersamaan dengan elat ma'nawiyah, tapi ma'nawiyahnya itu yang mukhtas bil alamiyah, ya, yang mukhtas bil alamiyah. Yaitu adalah elat-elatnya isim ghairu munsharif. Fa yudhaf aw yati ba'da al surif. Maka apabila dia dimudhafkan atau jatuh setelahnya al, maka dia tercegah daripada tanwin. Jadi hukum daripada isim ghairu munsharif itu tercegah daripada tanwin selagi tidak dimudhafkan dan selagi tidak dimasuki al. Ketika dimudhafkan atau dimasuki al, maka alamatnya kembali lagi kepada alamat semula, yaitu tidak dicegah daripada tanwin. Nah, ini untuk contoh-contohnya itu kita bisa dilihat dalam syarah-syarahnya itu, ya. Syarah-syarahnya banyak karena contohnya setiap elat itu ada contoh-contohnya. Bisa kita contohkan satu saja lah, misalkan yang tadi yang mustarak, barangkali bingung. Mustarak bainal alami wal wasfiyah itu maksudnya dia bisa mencegah tanwinnya kalimat isim bersamaan dengan elat ma'nawiyah yang mustarak. Ma'nawiyahnya itu mustarak bainal alamiyah wal wasfiyah. Dengan elat alamiah bisa, dengan elat wasfiyah juga bisa. Contoh yang bersamaan dengan elat alamiah, adl, ya, adl yang bersamaan elat alamiah, misalkan Umar. Nah, Umar ini kan elat alamiah, ya, ma'nawiyah itu berupa alamiah, itu nama, itu alamiah. Nah, yang wasfiyahnya ada nggak adl yang bersama elat wasfiyah? Ada, seperti wahada. Wahada itu pindahan dari wahidan ba'da wahidin. Itu juga pindahan adl, tapi dia bersamaan dengan elat ma'nawiyahnya, bukan bersamaan dengan elat ma'nawiyah yang berupa alam, tapi dia bersamaan dengan elat ma'nawiyahnya yang berupa sifat adl. Atau wazan fi'il seperti ahmada, ya, misalkan ahmada itu bersamaan dengan elat
alamiah. Karena nama orang Ahmad. Nah, ada lagi wazan fi'il tapi dia tidak bersamaan dengan alat alamiah, tapi dia bersamaan dengan alat wasfiyah. Misalkan apa? Apa contohnya? Alat wazan fi'il tapi dia bersamaan dengan alat wasfiyah ya, alat wasfiyah. Contohnya apa? Lupa contohnya ini. Wazan fi'il, oh iya, maaf. Ahmar, afdol. Nah itu bersamaan dengan alat wasfiyah. Jadi artinya adil seperti wazan fi'il dan ziyadah alif nun itu dia mampu menceritakan dengan kalimat isim bersamaan dengan alat ma'nawiyah, dan alat ma'nawiyahnya ini mustarak. Ya, berserta dengan alat ma'nawiyah itu mustarak. Bainal alamiyah wal wasfiyah. Bisa bersamaan dengan alat alamiah, bisa juga bersamaan dengan alat wasfiyah. Tapi kalau tiga alat yang sisanya yaitu ujma, kemudian tarkib masji dengan tanis bi ghairi alif, ini dia bersamaan dengan alat ma'nawiyah tapi mukhtas bil alamiyah, hanya terkhusus dengan alat ma'nawiyah yang berupa alam ya. Mungkin itu saja pembahasan tentang isim maf'ul munsharif yang mungkin kalau ingin dijelaskan secara detail itu ya dibuat satu maudhu tersendiri. Nah, insyaallah kita akan lebih jelas kalau melihat syarahnya. Di situ ada contoh-contohnya. Yang terpenting itu matanya itu ya. Jadi karena ini matan, jadi yang penting matanya itu kita paham, teorinya kita paham, adapun contoh-contohnya untuk lebih menjelaskan lagi, lebih detailnya lagi itu kita bisa lihat di syarahnya. Itu banyak contoh-contohnya yang akan membantu pemahaman kita lebih paham lagi. Mungkin sampai di sini saja. Kita akan lanjut kepada bab alamatil jazmi wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.